Makasih lo ya udah datang. Makasih lo ya udah datang di channel Ceritau. Wih, makasih ya. Ya. Makasih. Om, stop. Pokoknya jangan lupa subscribe, ya, oke? Bagaimana kalau kita bercerita tentang anak ini saja ya? Namanya Adam. Mungkin usianya sekitar 6 tahunan. Orang-orang sekitar bilang anak ini itu paling nakal di kampung ini. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa jadi dekat sama saya. Ceritanya tuh gini, itu dimulai pas pertengahan bulan Ramadan. Setiap malam setelah sholat tarawih, saya itu bertadarus di musola dekat rumah saya. Saya ngaji pakai mikrofon, sehingga suara saya itu terdengar sampai keluar, yang mengundang si Adam ini datang ke masjid, penasaran. Entah karena suara saya terlalu merdu, yang membuat Adam ini terkesima, atau karena suara saya terlalu rusak, yang membuat penduduk kampung merasa risih, penasaran, siapa yang ngaji di masjid itu. Akhirnya, dari kejauhan, dia datang sedikit-sedikit melihat ke dalam. Tiba-tiba, dia itu udah duduk pas di depan saya, sambil lihat saya ngaji. Saya memberhentikan ngaji sambil lihat anak ini. Ini anak ini kok lucu ya? Tiba-tiba datang, terus lihat saya ngaji. Akhirnya, saya suguhkan makanan ringan yang disediakan untuk orang-orang yang bertadarus. Dia nggak mau, terus malu-malu pergi. Suatu hari, pas saya pulang dari pasar, tiba-tiba itu Adam itu mengikuti saya dari belakang. Sampai di rumah, saya memarkirkan motor, tiba-tiba Adam datang. Nyamperin saya terus bilang, Om yang ngaji di masjid itu kan? Iya, saya bilang. Om, aku mau ngaji Om. Emangnya kamu bisa ngaji? Bisa lah Om. Om mau nggak jadi guru ngajiku? Setelah itu, setiap dia datang ke masjid, itu pasti saya kasih mikrofon. Dan dia pun mencoba mengaji di mikrofon. Masya Allah. Bagus juga ternyata suara anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah cerita singkatnya, kenapa akhirnya kami itu akrab. Akhirnya, sekarang, hampir setiap hari itu, dia datang ke rumah. Tujuannya mau minta permen sama cerita-cerita sama saya. Karena mukanya dan perbuatannya juga lucu, saya juga suka main-main sama anak ini. Walaupun nakal sedikit, tapi ya bisa lah, namanya anak kecil ya. Terus orangnya pasti, saya itu suka main sama anak kecil. Karena anak kecil itu yang pertama, orangnya itu masih jujur, polos. Yang kedua, ya begitu kira-kira. Jadi, saya itu pernah bertanya sama si Adam, Dam, kamu itu kalau udah gede mau jadi apa, Dam? Adam itu malu-malu jawabnya. Terus dia jawab, aku mau jadi polisi yang sukses dunia akhirat. Terus saya menimpali jawabannya, oh gitu loh. Kalau kamu mau jadi polisi, dari sekarang kamu harus sering berlatih, Dam. Kamu harus kuat fisiknya, kamu harus bisa berenang, kamu juga harus rajin belajar supaya jadi pintar. Ketika sudah tiba waktunya, pas tes, kamu bisa lolos, gitu. Tapi kalau berbicara tentang sukses dunia akhirat, itu Dam ya, Om sampaikan sama kamu. Ingat ini Dam, kamu harus rajin mengaji Dam. Kamu tidak boleh tinggalkan sholat Dam. Ingat pesan Om itu Dam, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Tapi Om, Loh, tapi apa Dam?
Teruslah belajar, insya Allah kamu akan menjadi lebih baik. Om dulu juga tidak pandai mengaji, tapi Om tetap semangat. Om ingat sebuah perkataan Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala mempelajari bacaannya. Dan ini yang terakhir, Dam. Kamu harus menerapkan Al-Quran dalam diri kamu dan di lingkungan sekitarmu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Om yakin dah kamu akan sukses seperti apa yang kamu cita-citakan. Percayalah itu. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Oke, siap Om.